Pemirsa, Citra juga menjelaskan bagaimana AA Braja Musti mengelabui korbannya dengan menyebutnya mempunyai kekuatan gaib. Berikut keterangannya. Kamu sudah menjalankan kewajiban kamu sebagai istri, misalkan memberikan nafkah batin begitu, melakukan hubungan seksual. Kalau aku sih nggak mikir ke dia, cuman lebih ke aku banyak kekurangan, ya udah aku mikir diri sendiri. Yang penting aku ngejaga, aku nggak pernah. Ya aku sebagai istri, jadi aku merasa saat itu menjadi istri solehah banget gitu. Contohnya apa yang kamu lakukan waktu itu? Ya aku kayak menjaga, aku nggak boleh ngelihat cowok lain. Aku udah punya istri kayak gitu. Udah punya suami gitu. Iya, udah punya suami gitu. Setelah itu aku dengan Reza itu, terus Reza dia menjelaskan bahwa si AA itu banyak jadi jin. Mereka AA itu satunya adalah raja jin. Raja jin. Jadi AA itu ada berapa? Dua katanya, dua. Yang diakui Agatot dan Jambir. Enggak, sorry. Gini, jadi katanya AA itu ada dua yang manusianya. Oke. Tapi yang sama-sama dua-duanya jin tapi bisa hilang gitu. Nah, yang satu itu AA Gatot, yang satu Jambir. Yang Jambir ini adalah raja jin di sana. Jadi mereka punya kebutuhan ke sana. Jadi mereka harus manggil jin atau malaikat untuk pengganti AA di manusianya di dunia ini gitu. Jadi mereka karena oksigennya berbeda menurut mereka, jadi mereka harus punya oksigen. Dan akhirnya saat itu aku tahu oksigennya apa. Oksigen itu akhirnya AA dan Reza menjelaskan kalau misalnya oksigen itu kamu tahu nggak, bayi di perut itu kan dia bisa hidup. Kenapa? Karena ada oksigennya. Jadi dia mengharuskan aku menemani dia karena ya dia harus mengambil oksigen gitu. Ya yang aku tahu sih jin-jin lain masih punya hawa nafsu, tapi yang nggak punya hawa nafsu sih dibilangnya uncle doang, Uncle Jefferson itu gitu. Nah, setelah itu ya udah akhirnya ketemu sama Reza begitu ya. Iya. Aku pura-pura akhirnya habis ketemu Reza aku pura-pura yang baru kenal dan baru ketemu aja, baru sama iya gitu. Akhirnya kita bertiga lah, dan saat itu kayak gaib deh, kayak gimana sih, kayak mau aja. Kadang kita tuh kayak nggak mau pergi gitu, tapi nggak bisa. Kadang depan AA juga kalau depan AA juga kadang gini, kadang depan AA juga kayak nggak bisa ngomong sama sekali. Entah itu kekuatan dia atau seperti apa gitu. Yang jelas iya pasti ya setelah bertiga itu ya udah bisa biasa dimulai, selalu setelah itu menjadi kebiasaan dan menjadi rutinitas dan menjadi kebiasaan yang aku tahu, hal yang baik, hal yang biasa, hal yang baik karena membantu gitu. Aspat itu gitu, dimulai setiap itu tuh aspat gitu. Ya bisa dibilang aspat itu kayak iya bilangnya sih vitamin, makanan jin. Aku bisa nih makan kristal ini langsung, harusnya sih seperti itu, cuman ya main-main aja pakai kayak gini, alat kayak gini, dibilang gitu. Terus juga banyakan aspatnya sih daripada makan gitu, karena sering banget gitu. Aku nggak kepikiran saat itu adalah sabu. Tapi ya sampai saat ini, sampai di penjara pun aku masih baru percaya kalau itu adalah sabu gitu. Jadi setelah itu ya ada rutinitas trisam yang misalnya di Padepokan itu ternyata sudah entah dari kapan tahu, aku nggak ngerti. Ternyata semuanya pas aku kenalin, wah nih Citra orang baru, gini. Dijelasin lah orang mereka kalau misalnya mereka AA itu mencari 5 orang. Mencari 5 orang untuk mencari oksigen itu. Jadi kamu awalnya trisam di sini diperjelas berhubungan seks bertiga gitu? Iya, bertiga, berempat. Tapi ya yang setahu aku dan seingat aku kalau nggak salah nggak pernah berlima. Seharusnya AA tuh katanya biar apa gitu harus 5 gitu. Terus kita harus
joget-joget, nanti berdua joget-joget, nanti dikasih yang aku pikir kata Teh Dewi itu vitamin, ternyata saat ini ekstasi, Inex. Aku sih ya karena aku nggak suka joget-joget, terus apalagi disuruh buka baju gitu kalau main kartu terus kita suruh buka baju, itu kan malu kan ya. Jadi aku kadang ya palingan aku diem, aku tidur, nanti disitulah yang buat mereka yang kayak disitulah mulai kehidupan aku yang aku rasakan sekarang adalah itu dosa aku ke mama gitu. Aku dulu percaya banget sama AA, aku banget ya seperti orang-orang Padepokan sebelumnya ya percaya AA, pokoknya kalau dibilang gue gila dia apa? Enggak, aku nggak gila. AA tuh bener gini. Tapi sekarang kayak apa? Dulu tuh kayak jadi katanya kalau misalnya habis ekstasi itu nggak boleh tidur ya kan. Tapi ternyata kalau aku semakin baik di sana itu kayak makin jaim. Jadi di sana tuh harus yang semua terbuka, nggak boleh yang tertutup kayak kamu Sejak tanggal 28 Agustus lalu, nama Gatot Brajamusti memang tiba-tiba kembali menjadi sorotan publik. Lantaran dirinya bersama dengan sejumlah rekannya tertangkap tangan menggunakan dan memiliki narkoba jenis sabu di sebuah hotel yang berada di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Mencuatnya nama Gatot Brajamusti belakangan ini pun membuat Elma Theana yang merupakan mantan murid Gatot pun terkenang akan kehidupannya selama 9 tahun berada di Padepokan Gatot yang berada di Sukabumi, Jawa Barat. Melalui sebuah video wawancara eksklusif yang diunggah Elma Theana dalam situs YouTube, wanita berusia 41 tahun itu pun mengungkapkan semua curahan hatinya perihal kehidupannya selama di Padepokan. Kan di sana memang mengarahnya ke ya itu tadi ceramah, baca Quran, terus pokoknya yang intinya berbau dengan agama lah. Tapi mungkin dari sisi keluarga melihatnya aku aneh, jadi menjauhkan diri, jadi tidak mau berinteraksi. Pokoknya saya waktu itu apa-apa berpikirnya harus ke sana. Segala sesuatu apapun tuh nggak ada yang lebih hebat dari AA. Saya nggak pernah pulang waktu itu kan, nggak pernah pulang. 9 tahun, nggak pernah pulang, meninggalkan keluarga, meninggalkan anak ya. Aduh kalau ngomongin anak ya, sudah jadi maksudnya meninggalkan anak, meninggalkan suami, itu kesalahan saya gitu ya. Tapi dia nggak pernah melarang, tapi itu dengan sendirinya saya tuh malas gitu loh untuk pulang karena saya udah merasa nyaman. 9 tahun tak pernah pulang, pada akhirnya Elma pun menemui titik di mana dirinya sudah merasa tak lagi sejalan dengan pola pikir dan ajaran Gatot Brajamusti. Sehingga pada tahun 2011 silam, Elma pun memutuskan untuk pergi tanpa pamit dari Padepokan. Setelah 9 tahun di sana, akhirnya saya memutuskan untuk keluar dari tempat AA itu sudah 5 tahun yang lalu. Jadi saya keluar dari tempat AA itu 2011 bukan karena kasus itu ya narkoba ya. Jadi karena saya nggak tahu dan awam, dan saya meninggalkan dia bukan karena kasus narkoba, tapi saya meninggalkan karena satu, mungkin saya melihat AA waktu itu sudah keduniaan. Saya meninggalkan juga nggak izin, saya main pergi begitu aja gitu kan. Mungkin lebih kepada tidak sesuai lagi dengan akidahnya, dengan apa pribadi. Yang maksudnya dengan pribadi, dan juga kayaknya aduh saya mau normal aja deh, kayak menjadi manusia, nggak mau berhubungan dengan yang gaib-gaib deh gitu. Pokoknya aku pergi tiba-tiba menghilang gitu. Itu sudah 5 tahun yang lalu ya. Jadi saya putus hubungan dengan Gatot tuh udah 5 tahun yang lalu. Seiring dengan berjalannya waktu, kini memang hanya penyesalan yang ada di diri Elma Theana ketika ia kembali teringat akan pengalaman hidupnya selama 9 tahun berada di Padepokan Gatot Brajamusti. Tak ingin terus tenggelam dalam penyesalan, Elma pun berusaha menjadikan pengalamannya tersebut sebagai pembelajaran dalam hidupnya.
Banyak hikmah dan pelajaran yang saya ambil lah ya, setelah kejadian ini gitu. Kita berilmu itu penting, tapi kita juga harus lihat apakah kita berilmu tadi itu membawa kita menjadi lebih baik, kepada beribadah lebih baik pada Allah, dan melihat sosok guru itu dari akhlaknya, dari perbuatannya ya, karena guru itu juga kan menjadi suri tauladan untuk memberikan ilmu kepada kita, dan tidak boleh melihat karomahnya seseorang karena itu justru akan menyesatkan kita, dan justru itu akan menyeret kita menjadi mengkultuskan gitu. Jadi dan saya juga akhirnya ternyata belajar juga tetap harus ada kadarnya, tidak boleh berlebihan gitu. Apalagi ada suami, ada anak, ada keluarga, tetap keluarga itu nomor satu yang harus dipentingkan. Meski pernah menjadi murid Gatot Brajamusti selama 9 tahun lamanya, kini Elma memang mengaku telah putus hubungan dengan pria yang akrab disapa AA Gatot tersebut. Untuk itu ia pun tak ingin lagi terlibat ataupun dikaitkan dengan segala urusan yang berhubungan dengan padepokan atau mantan guru spiritualnya tersebut, termasuk juga masalah hukum yang kini sedang menjerat Gatot Brajamusti. Bukan urusan saya lagi, itu masa lalu. Yang penting saya sekarang alhamdulillah sudah hijrah. Gatot ditangkap, nggak kasihan? Ya saya sangat menyayangkan aja, sangat menyayangkan, dan saya selalu berdoa untuk mereka, semoga saya selalu ada kok dalam doa saya untuk mereka, maksudnya supaya mereka bisa menjadi yang lebih baik, bisa kembali ke fitrahnya sebagai manusia. Maksudnya kalau emang ini dinyatakan bersalah, biarkanlah ranah hukum yang berbicara. Lama di padepokan. Kan di sana memang mengarahnya ke ya itu tadi, ceramah, baca Quran, terus pokoknya yang intinya berbau dengan agama lah. Tapi mungkin dari sisi keluarga melihatnya aku aneh, jadi menjauhkan diri, jadi tidak mau berinteraksi. Pokoknya saya waktu itu apa-apa berpikirnya harus ke sana. Segala sesuatu apapun tuh nggak ada yang lebih hebat dari AA. Saya nggak pernah pulang waktu itu kan, nggak pernah pulang. 9 tahun nggak pernah pulang, meninggalkan keluarga, meninggalkan anak ya. Aduh, kalau ngomongin anak ya sudah jadi, maksudnya meninggalkan anak, meninggalkan suami, itu kesalahan saya gitu ya. Tapi dia nggak pernah melarang, tapi itu dengan sendirinya saya tuh malas gitu loh untuk pulang karena saya udah merasa nyaman. Sembilan tahun tak pernah pulang, pada akhirnya Elma pun menemui titik di mana dirinya sudah merasa tak lagi sejalan dengan pola pikir dan ajaran Gatot Brajamusti. Sehingga pada tahun 2011 silam, Elma pun memutuskan untuk pergi tanpa pamit dari padepokan. Setelah 9 tahun di sana, akhirnya saya memutuskan untuk keluar dari tempat AA itu sudah 5 tahun yang lalu. Jadi saya keluar dari tempat AA itu 2011, bukan karena kasus itu ya narkoba ya. Jadi karena saya nggak tahu dan awam, dan saya meninggalkan dia bukan karena kasus narkoba, tapi saya meninggalkan karena satu, mungkin saya melihat AA waktu itu sudah keduniaan. Saya meninggalkan juga nggak izin, saya main pergi begitu aja gitu kan. Mungkin lebih kepada tidak sesuai lagi dengan akidahnya, dengan apa yang maksudnya dengan pribadi, dan juga kayaknya aduh saya mau normal aja deh, kayak menjadi manusia, nggak mau berhubungan dengan yang gaib-gaib deh gitu. Pokoknya aku pergi tiba-tiba menghilang gitu. Itu sudah 5 tahun yang lalu ya. Jadi saya putus hubungan dengan Gatot itu udah 5 tahun yang lalu. Seiring dengan berjalannya waktu, kini memang hanya penyesalan yang ada di diri Elma Theana ketika ia kembali teringat akan pengalaman hidupnya selama 9 tahun berada di padepokan Gatot Brajamusti. Tak ingin terus tenggelam dalam penyesalan, Elma pun berusaha menjadikan pengalamannya tersebut sebagai pembelajaran dalam hidupnya. Banyak hikmah dan pelajaran yang saya ambil lah ya, setelah kejadian ini gitu. Kita berilmu itu penting, tapi kita juga harus lihat apakah kita berilmu tadi itu membawa kita menjadi lebih baik, kepada beribadah lebih baik pada Allah, dan melihat sosok guru itu dari akhlaknya, dari perbuatannya ya, karena guru itu juga kan menjadi suri tauladan untuk memberikan ilmu kepada kita, dan tidak boleh melihat karomahnya seseorang karena
apa itu justru akan menyesatkan kita dan justru itu akan menyeret kita menjadi mengkultuskan gitu. Jadi dan saya juga akhirnya ternyata belajar juga tetap harus ada kadarnya, tidak boleh berlebihan gitu. Apalagi ada suami, ada anak, ada keluarga, tetap keluarga itu nomor satu yang harus dipentingkan. Meski pernah menjadi murid Gatot Brajamusti selama 9 tahun lamanya, kini Alma memang mengaku telah putus hubungan dengan pria yang akrab disapa AA Gatot tersebut. Untuk itu ia pun tak ingin lagi terlibat ataupun dikaitkan dengan segala urusan yang berhubungan dengan padepokan atau mantan guru spiritualnya tersebut, termasuk juga masalah hukum yang kini sedang menjerat Gatot Brajamusti. Bukan urusan saya lagi, itu masa lalu. Yang penting saya sekarang alhamdulillah sudah hijrah. Gatot ditangkap nggak kasihan? Ya saya sangat menyayangkan aja, sangat menyayangkan, dan saya selalu berdoa untuk mereka semoga saya selalu ada kok dalam doa saya untuk mereka, maksudnya supaya mereka bisa menjadi yang lebih baik, bisa kembali ke fitrahnya sebagai manusia. Maksudnya kalau emang ini dinyatakan bersalah, biarkanlah ranah hukum yang berbicara.